Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 6. Tadi nomor urut 6 huruf D yang didapatkan. Saya akan langsung bacakan. Ya. Huruf D dan masih tersegel. Mohon disimak. Pembenahan, pengembangan, dan peningkatan objek wisata menjadi sangat penting. Saat ini Raja Ampat baru memiliki lebih dari 20-an objek wisata. Pengembangan objek wisata baik wisata laut, pantai, alam, budaya dilakukan untuk memastikan industri pariwisata yang berkelanjutan dan menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata kelas dunia. Pertanyaannya, upaya-upaya strategis apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mengembangkan objek wisata unggulan untuk bersaing dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia? Kami persilakan calon wakil bupati nomor urut 6 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit. Baik, terima kasih. Pertama, kita harus memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat sehingga tingkat kesadaran tentang pentingnya pariwisata itu bagi mereka sangat paham. Kemudian kita juga memberikan bantuan-bantuan berupa dana, dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah bekerja sama dengan investor luar sehingga memberikan bantuan ataupun penanaman modal semacam investasi. Karena kita tahu bahwa di Raja Ampat hari ini bicara pariwisata, tetapi sampai hari ini belum ada hotel yang berbintang 5 di Raja Ampat. Maka Pasangan Harum, salah satu program yang akan kami kerjasama ketika kami terpilih adalah bagaimana kami bekerja sama sehingga membangun sebuah hotel yang berskala nasional, yaitu berskala bintang 5, sehingga bisa mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lain yang ada di Indonesia dan juga bisa mampu bersaing dengan daerah wisata yang ada di luar negeri. Saya pikir itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, cukup atau mau digunakan? Cukup. Cukup? Oke, baik. Selanjutnya, calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Saat ini masih terdapat tempat objek wisata. Ini merupakan market dan settingan daripada pemerintah. Pariwisata harus dikembangkan dari satu tahap ke tahap berikut. Jual pariwisata tidak boleh langsung dijual semua objek-objek wisatanya. Raja Ampat harus menjual poin atau objek-objek wisata satu step by step. Tidak boleh jual sehingga para tamu, para wisatawan itu akan datang, tetapi kemudian akan datang lagi karena ada objek wisata yang baru. Itu dengan demikian kita akan perkuat Dinas Kebudayaan menggali lagi budaya, objek-objek dari yang akan dikembangkan lagi, karena banyak sekali objek yang harus diangkat. Ada di laut, ada di gunung, ada juga di kebudayaan. Itulah lembaga LSM kita libatkan untuk mendukung peran penting dari Pemda Raja Ampat ke depannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 1, tadi mendapatkan huruf C. Saya akan langsung bacakan dengan subtema pariwisata berkelanjutan. Ini huruf C. Mohon disimak dengan baik. Tantangan dalam mengembangkan sektor wisata diantaranya pendanaan, transportasi, SDM handal, dan promosi lewat digitalisasi. Pertanyaannya, langkah kebijakan apa yang akan dilakukan oleh paslon dalam menjawab permasalahan dan tantangan yang ada dalam upaya mengembangkan pariwisata tersebut? Saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit.
Baik, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah infrastruktur. Yang berikut, pelatihan dan pendidikan kepada para peserta atau para masyarakat agar supaya mereka bisa mendapat nilai-nilai tambah yang baik terkait dengan pariwisata, sehingga ke depan apa yang bisa dibuat oleh pemerintah, artinya setelah kami terpilih, nanti kami akan melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan para pengusaha-pengusaha homestay untuk mereka bisa berkembang. Sekian, terima kasih. Waktu masih tersisa, cukup atau mau digunakan? Cukup. Baik, selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih bahwa para wisata Raja Ampat harus maju, harus kita melakukan support tentu di bidang transportasi untuk mengintegrasikan transportasi di titik-titik pelabuhan yang dekat dengan destinasi atau spot wisata yang ada di seluruh Raja Ampat. Karena dan kita tahu bahwa transportasi saat ini untuk mendukung para wisata belum bisa dikatakan belum memenuhi persyaratan untuk sampai kepada tempat-tempat ataupun kampung-kampung di mana destinasi ataupun spot-spot wisata yang digemari oleh para wisatawan. Terima kasih. Baik, Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 2 yang tadi mendapatkan huruf A dengan subtema pariwisata berkelanjutan. Ini huruf A, saya akan langsung bacakan, masih tersegel ya. Mohon disimak dengan baik. Pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan industri pariwisata yang memadai, antara lain fasilitas hunian, hotel, transportasi laut, darat dan udara, telekomunikasi, bot ambulans, bot pengamanan keamanan sangat penting dalam mendukung pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat. Pertanyaannya, kebijakan dan langkah-langkah strategis apa yang akan dilakukan Paslon untuk membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat? Saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit. Kabupaten Raja Ampat khususnya ke Pulau Waigeo adalah seluruhnya wilayah konservasi, sehingga pengembangan pariwisata ke depan baik jalan infrastruktur untuk menghubungkan lokasi-lokasi pariwisata itu mengalami hambatan. Oleh sebab itu kegiatan atau prioritas kami pertama adalah keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Agraria nomor 459 tahun 2016 harus dirubah, sehingga wilayah konservasi menjadi kecil dan wilayah produksi dan pemanfaatan kami bisa mengelolanya. Dengan demikian, apa yang sesuai dengan tema hari ini bisa terjawab dalam RPJMD kami ke depan. Sekian. Waktu masih tersisa, mau digunakan atau cukup? Cukup? Atau gimana? Cukup. Cukup, oke. Baik, mohon tenang dulu, mohon tenang. Selanjutnya, calon wakil bupati nomor urut 5 untuk menanggapi, waktu Anda 1 menit. Oke, baik. Saya kira yang tadi disampaikan oleh Paslon 2, saya kira sudah cukup jelas, sehingga untuk ke depan berbicara masalah pariwisata, maka yang dianggap kurang itu yang kita tambahkan, dan yang menjadi suatu kebijakan-kebijakan seperti pembangunan, itu pun harus kita melihat bahwa harus dilibatkan instansi supaya berbicara mengenai homestay harus dilayani dengan baik.
Begitu juga berbicara travel, mereka juga harus dilatih untuk bisa mengajar untuk berbahasa Inggris supaya mengambil tamu juga tidak kaku. Nah, itu yang hal-hal itu yang memang perlu ke depan kita sama-sama perbaiki. Habis waktunya, cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dipilih oleh calon wakil bupati nomor urut 3. Tadi mendapatkan huruf E dengan subtema pariwisata berkelanjutan. Saya akan langsung bacakan. Masih tersegel? Pembangunan pariwisata hendaknya melibatkan masyarakat lokal secara umum di seluruh lokasi ikon wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, langkah strategis apa yang akan dilakukan oleh para paslon untuk melibatkan masyarakat lokal di dalam pengelolaan industri pariwisata di Kabupaten Raja Ampat? Silakan calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit. Kita tahu sendiri bahwa Raja Ampat dikurniakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa alam yang sangat indah. Ada yang mengatakan bahwa Raja Ampat pada saat Tuhan buat Raja Ampat itu, hati Tuhan lagi sangat ceria. Bahwa tahun 2023 ada kurang lebih 1983 wisatawan yang datang di Raja Ampat, 19.893 wisatawan yang datang di Raja Ampat. Itu kita tahu bersama bahwa para wisatawan yang datang di Raja Ampat pastinya bermanfaat bagi masyarakat lokal. Kita tahu juga bahwa homestay di Raja Ampat yang merupakan milik dari masyarakat lokal cukup banyak, tetapi belum diperdayakan dengan baik. Pemerintahan di bawah ceria akan memastikan bahwa kami akan bentuk semua homestay dilakukan dengan baik, secara adil, dibuat pembagian dan mendukung semua homestay dalam rangka peningkatan kapasitas dan juga siap untuk menerima tamu-tamu yang datang dari mancanegara. Dengan kooperasi kita akan tingkatkan pendapatan daerah dari masyarakat. Waktu habis, cukup. Baik, selanjutnya calon wakil bupati nomor urut 6 menanggapi, waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Saya pikir terkait dengan pariwisata berkelanjutan adalah bagaimana kita menyiapkan sesuatu untuk masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kami harus memberikan sebuah edukasi, pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku wisata sehingga mereka mampu terlibat dan juga mampu mengelola sumber daya alam yang mereka memiliki dengan tingkat kreativitas dan juga inovasi baru yang mereka juga bisa mampu untuk melakukan demi menunjang kehidupan mereka dalam berkehidupan. Saya pikir itu yang mungkin perlu kami sampaikan dan kami akan lakukan ke depan ketika pasangan harum terpilih, dan juga kami akan memberikan membuat peraturan daerah untuk membatasi zona-zona yang bisa dijangkau. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masing-masing pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadir dengan sesi di mana masing-masing pasangan calon akan saling bertanya, menanggapi dan berargumentasi. Tetaplah bersama kami.